Like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik, bagaimana kabarnya semua teman-teman? Semoga puasa kita hari ini lancar dan kita diberi kesehatan, diberi kemudahan agar kita dapat menjalankan ibadah puasa sampai selesai nanti. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya kepada teman-teman bagaimana cara saya menanggulangi atau mengurangi kerugian, meminimalisir kerugian akibat gagal panen cabai. Baik, bagaimana kelanjutan video ini? Tetap terus dukung channel saya, tonton terus video ini, ikuti sampai habis, jangan di skip. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bagikan ke teman-teman kalian agar saya dapat berbagi terus ke teman-teman semuanya. Semoga kita menjadi petani yang sukses, khususnya untuk petani-petani muda. Ayo mari kita bertani, jangan takut untuk bertani. Semoga petani Indonesia jaya. Oke guys, jadi ceritanya gini. Kemarin dalam beberapa bulan yang lalu saya menanam cabai dan kebetulan cabai gagal panen. Jadi saya sebagai petani muda harus berpikir bagaimana caranya kita menanggulangi kerugian atau meminimalisir kerugian yang kita keluarkan atau modal yang sudah kita keluarkan, bagaimana caranya agar kerugian itu tidak terlalu besar. Sebenarnya kalau dibilang gagal panen sih ya masih panen, tapi tidak sesuai target, karena target yang saya targetkan ya cukup lumayan, karena saya semua modal sendiri, ya mungkin dibela-belain sampai hutang sana sini juga, minjem modal ke. Jadi saya harus berpikir bagaimana agar kerugian yang saya alami tidak terlalu besar. Jadi di sini saya memanfaatkan tanaman kubis. Teman-teman bisa lihat di belakang saya ada tanaman kubis. Kenapa saya memilih tanaman kubis? Karena saya melihat situasi dan kondisi, yaitu menjelang bulan puasa dan lebaran. Karena biasanya dalam menjelang lebaran atau bulan puasa itu harga kubis selalu meningkat. Ini adalah tahun keempat saya menanam kubis yang saya targetkan panen menjelang lebaran. Sudah 3 tahun yang lalu, alhamdulillah saya panen kubis atau kol itu dengan harga yang lumayan, harga 3 ribuan ke atas lah. Sempat dulu lebaran kedua saya motong kol atau saya panen kol itu dengan harga 7.000, alhamdulillah ya. Jadi bagaimana cara saya untuk mengurangi kerugian atau meminimalisir kerugian saat gagal panen cabai? Ikuti terus video ini. Oke. Ini adalah tanaman cabai yang saya ceritakan tadi. Di sini terlihat cukup jelas ya guys, kegagalan yang cukup nyata, dan nanti saya akan berbagi cerita bagaimana caranya saya menanggulangi kerugian, mengurangi kerugian dengan tanaman kubis. Penjelasannya setelah ini. Oke guys, jadi penjelasannya gini. Kemarin saya menanam cabai yang tentunya ekspektasi saya tinggi. Saya mengharapkan hasil yang besar. Mungkin karena pertama saya jelaskan penyebab kegagalan. Yang pertama mungkin karena ambisi. Biasalah petani muda ya. Mungkin karena sudah 3 kali dapat, mungkin masih mau dapat lagi karena masih ambisi. Yang kedua yaitu karena lahan yang saya tanami cabai ini sudah 4 kali, yaitu 4 tahun ini sudah saya tanami cabai sebanyak 4 kali. Jadi hampir setiap tahun saya menanam cabai. Karena gini, tanaman tidak mau kalau lahan yang kita tanami itu tiap tahun kita tanami itu terus, tiap tahun kita tanami terus. Jadi kita harus ada ibaratnya pergantian tanaman agar penyakit-penyakit yang ada pada tanaman terdahulu, misalnya pada tanaman cabai itu
biar hilang dulu. Kita bisa selingi tanaman lain, ya bisa kita tanami seperti mungkin kubis atau sayuran-sayuran yang lain, sawi atau terong, tomat, atau masih banyak tanaman-tanaman yang lain. Nah, di sini jadi teman-teman lihat di video saya, yaitu lebar bedengan saya di sini terlihat sangat kecil kan? Itu karena kemarin awalnya lebar bedengan saya untuk menanam cabai itu sekitar kurang lebih 80 sampai 90 cm. Karena cabai gagal, sudah terlihat indikasi gagal karena serangan virus Gemini. Mungkin kita semua petani tahu lah ya, kalau sudah terserang virus Gemini, sudah keriting, itu sudah untuk diharapkan hasil yang maksimal, apalagi kita sudah ekspektasi kita sudah tinggi. Nah, jadi dari situlah saya harus berpikir bagaimana caranya, apalagi kita sebagai petani muda, kita harus berpikir kreatif, jangan sampai kita mengalami kerugian yang cukup besar. Itulah makanya di sini lebar bedengan yang semula 80 meter saya belah kanan kiri, saya ambil 20 cm 20 cm. Dan untuk parit, lebar parit cukup selebar cangkul yang besar itu ya, cangkul biasanya disebut di sini cangkul Blitar. Kurang lebih sekitar 25 cm untuk lebar parit. Dan untuk lebar bedengan itu sekitar 40 cm, cukup untuk menanam kubis satu baris seperti yang saya lakukan ini. Mungkin teman-teman bisa lihat di belakang saya, ini cukup untuk satu baris. Dan untuk saat ini alhamdulillah langkah yang saya ambil sudah menunjukkan ya seperti titik terang lah. Saat ini kita sudah menjalani puasa yang ke-7 hari ya, kurang lebih seminggu. Dan alhamdulillah saat ini harga kubis sudah mulai ada peningkatan. Ada yang bilang, saya sudah dapat informasi katanya harga kubis sudah mencapai 2000. Nah, seperti pengalaman tahun-tahun kemarin, harga kubis menjelang lebaran itu biasanya selalu meningkat. Bisa sampai 4000, bisa sampai 5000, dan semoga tahun ini harga kubis juga mengalami kenaikan harga seperti tahun-tahun yang sudah saya alami kemarin, agar kerugian yang saya alami tidak terlalu besar. Dan semoga langkah ini dapat menginspirasi teman-teman petani muda, ataupun ya nggak harus petani muda lah ya, semua teman-teman petani di Indonesia. Karena kemarin saya lihat di Facebook ada petani yang gagal panen cabai, itu cabainya masih seger tapi dicabut karena harga yang murah. Itu sebenarnya sangat sayang sekali. Jadi biarlah mungkin langkah yang saya ambil ini bisa bisa dijadikan inspirasi atau bisa dijadikan contoh. Di sini saya sudah mengetahui bahwa cabai saya akan gagal panen, tapi saya tidak mencabut. Karena saya takut kualat. Iya, kita takutnya kualat sama tanaman, nanti dia marah sama kita tanam cabai lagi, dia nggak mau bagus lagi. Jadi tetap saya rawat, tetap saya kasih sayang, tetap saya kasih perhatian. Jadi teman-teman, itulah tips dari saya untuk meminimalisir kerugian di saat gagal panen cabai. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa komoditi yang kita tanam itu mengalami kegagalan atau mengalami seperti kerusakan, mungkin hasil tidak maksimal, kita jangan langsung mengambil langkah pendek atau mencabut atau merusak tanaman tersebut. Ya, kita masih bisa cari langkah lain lah, jangan sampai kita kualat sama tanaman. Oke, dan semoga video saya kali ini dapat memberi inspirasi atau memberi semangat ke teman-teman semuanya agar tidak putus asa untuk menjadi petani. Dan terus saya mengajak untuk teman-teman pemuda semuanya yang masih takut untuk bertani, masih ragu untuk bertani, mari kita bertani, jangan takut untuk bertani. Karena bertani itu mengasihkan. Coba aja dulu. Next, untuk video selanjutnya saya akan berbagi ke teman-teman semuanya bagaimana cara perawatan kol atau kubis agar tidak gagal panen, agar tidak terserang ulat, daun tetap sehat seperti yang kita inginkan, dan semoga hasil panen melimpah. Oke, ikuti terus video saya.
ikuti terus channel saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke? Ingat ya, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, tis, tanpa ada pungutan biaya apapun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda Indonesia, salam petani bumi Rafflesia.